Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillahi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 'Allamal insana ma lam ya'lam wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil ya azizu ya rahim. Sahabat Al-Syifa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah berikan kepada kita waktu juga nikmat untuk kembali bersama-sama belajar, melanjutkan apa yang sudah kita bahas di pekan yang lalu dan pekan-pekan sebelumnya, yakni tentang ngaji kita membahas matan Muqaddimah Jazariyah atau Nazm Muqaddimah Jazariyah. Kita sudah masuk kepada bab Ma'rifatul Wuquf wal Ibtida, tentang pengenalan kita kepada hal yang kita sebut atau Imam Jazari sebutkan sebagai waqaf dan ibtida. Bagaimana kita berhenti dan bagaimana kita memulai bacaan di dalam Al-Quran. Jenis-jenisnya, kemudian penamaan-penamaannya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana pengertian waqaf, kemudian ibtida, kemudian ada istilah qata', kemudian ada istilah saktah. Lalu kita juga sudah membahas terjemah secara tafsiriyahnya bait ke-73, 74 sampai 78. Nah, lalu hari ini kita akan masuk kepada segmen terakhir dari pembahasan bab waqaf, Ma'rifatul Waqaf wal Ibtida. Ini tentang pembagian yang termasuk ke dalam waqaf ikhtiyari. Ya, sebagaimana yang sudah kita pelajari di pekan yang sebelumnya, bahwa secara umum waqaf dibagi menjadi 4. Ya, ada waqaf intidhari, ya, menunggu. Kemudian ada waqaf ikhtibari, lalu kemudian ada waqaf intidhari atau iltirari, darurat, dan terakhir ada waqaf ikhtiyari. Bagi sahabat Al-Syifa yang ingin mengulang materi apa itu waqaf intidhari, apa itu waqaf ikhtibari, dan waqaf iltirari, nah, bisa disimak pada pertemuan atau rekaman pembelajaran kita di pekan sebelumnya. Insyaallah hari ini kita akan bahas apa saja yang termasuk ke dalam waqaf ikhtiyari. Waqaf ikhtiyari ini adalah waqaf yang disengaja, waqaf yang dipilih, dan inilah waqaf yang dimaksudkan oleh mu'alif, oleh Imam Jazari, yang dibahas dalam bab ini, bab Ma'rifatul Wuquf wal Ibtida. Ada istilah, ya, kita sudah baca nazamnya, ada waqaf kafi, ada waqaf hasan, dan yang paling tinggi atau yang paling sempurna adalah waqaf tam. Lalu kemudian ada juga waqaf qabih. Ada tam, kafi, hasan, dan qabih. Dan inilah yang akan kita bahas. Pertama, kita akan bahas apa itu waqaf tam. Waqaf tam adalah berhenti pada kalimat yang sempurna. Waqaf pada kalimat yang sempurna yang tidak ada kaitan, ya, dengan lafaz sebelum atau sesudahnya. Kemudian makna juga tidak ada kaitan dengan lafaz sebelum atau sesudahnya. Jadi benar-benar pesannya sudah selesai, lafaznya juga sudah sempurna. Ini yang dimaksud dengan waqaf tam. Waqaf tam ini dalam Al-Quran dibagi menjadi 2. Ada tamul lazim, ada at-tamul mutlaq. Simbolnya dalam mushaf kita bisa lihat, ya,
insya Allah kita akan sangat akrab dengan simbolnya. Yang pertama adalah tam lazim. Nah, ini adalah tam lazim. Tam lazim ya, maknanya adalah diharuskan kita untuk wakaf di sana. Ya, karena kalimat dan maknanya sudah sempurna, dan jika dilanjutkan justru akan merusak maknanya. Tidak juga diperkenankan untuk kita memulai bacaan dengan mengulang dari kata sebelumnya. Jadi ketika kita berhenti pada wakaf yang disebut dengan tam lazim ini, kita mesti berhenti di sana dan langsung mulai dari kalimat setelahnya, ya, setelah simbol wakafnya. Kita tidak diperkenankan untuk memulai dari kalimat sebelumnya karena justru itu akan merusak makna ayat tersebut. Nah, dalam Al-Qur'an kita akan temukan simbolnya seperti huruf mim, ya. Ini huruf mim, mimnya yang garisnya ke pinggir. Karena ada juga mim yang garisnya ke bawah, itu biasanya untuk simbol iklab. Nah, untuk tam lazim ini simbolnya mim, maknanya adalah luzumul waqf alaih. Wajib, ya, harus berhenti di sana. Untuk apa? Untuk menjaga makna daripada ayat yang kita baca. Contohnya ada di dalam surat Al-An'am ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yastajibul ladzina yasma'un wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya hanya orang yang mendengar sajalah yang mematuhi seruan Allah Subhanahu wa taala. Wal mauta yab'atsuhumullahu tsumma ilaihi yurja'un. Dan orang yang mati hatinya akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita menemukan ada lambang mim, ya berarti sekali lagi itu adalah tamul lazim, harus berhenti di sana karena kalimat sebelum wakafnya itu sudah sempurna. Di sini Allah menekankan bahwa sesungguhnya orang yang mendengar Allah hanyalah atau orang yang dihidupkan pendengaran oleh Allah itulah orang-orang yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ya, orang-orang yang mati hatinya mereka akan dibangkitkan oleh Allah, kemudian kepadanya lah mereka dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa kalau orang yang hatinya mati tidak akan mendengar apa yang Allah serukan. Nah, ini kan berarti bertolak belakang dari apa yang disampaikan di sebelum wakaf. Ya. Ada contoh lain misalkan untuk contoh wakaf tamul lazim ini. Nah, kita bisa lihat di surat Ali Imran. Ya. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Laqad sami'allahu qawlal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Nah, di sana ada lambang waqaf tamul lazim. Luzumul waqf alaih. Ya, kita diwajibkan berhenti di sana. Kemudian di setelah waqafnya kita langsung baca Sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqqin wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Nah, begitulah cara bacanya. Kita tidak kemudian diperkenankan untuk kemudian mengulang, ya, dari wa nahnu lagi. Wa nahnu aghniya'u sanaktubu ma qalu. Nah, ini tidak diperbolehkan karena akan merusak makna. Jadi sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita tilawah Al-Qur'an, ketika kita menghafal Al-Qur'an, kemudian kita menemukan dalam mushaf kita ada ayat di sana simbol ya, yang kemudian di atasnya ada simbol mim, ya, maka itu adalah waqaf luzumul waqf alaih. Ya, lazimul waqf alaih. Di sana diharuskan berhenti karena kalau dilanjutkan ya, akan kemudian merusak maknanya, akan tidak sempurna maknanya. Jadi diharuskan berhenti di sana. Lalu kemudian apa? Lalu kemudian lanjutkan bacaan kita pada lafaz setelah wakaf tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan
tamul lazim, waqaf yang berhenti ya, atau kita berhenti dalam bacaan yang sudah sempurna lafaz dan maknanya, tidak ada kaitan dengan lafaz sebelum dan sesudahnya ya. Lalu kemudian kita diharuskan untuk berhenti di sana. Nah, yang kedua atau yang selanjutnya, ya, bagian kedua daripada waqaf tam, waqaf yang sempurna adalah tamul mutlaq. Tamul mutlaq ya, ini bermakna waqaf atau berhenti pada bacaan yang di sana ada simbol tamul mutlaq ini diutamakan, ya, lebih diutamakan karena maknanya sudah sempurna dan tidak ada kaitan dengan kalimat atau lafaz setelahnya. Tetapi dibolehkan untuk disambung. Jadi ini masih dibolehkan untuk disambung atau diwasol dengan kalimat setelahnya, ya. Dan jika ingin memulai bacaan bisa langsung dari kalimat setelahnya. Nah, sahabat Asy-Syifa, yang dimaksud dengan tamul mutlaq ini adalah bahwa kita boleh berhenti di sana, tetapi diutamakan untuk mohon maaf, kita diutamakan berhenti di sana, tetapi dibolehkan untuk melanjutkan bacaan. Adapun ketika kita waqaf berhenti pada tamul mutlaq ini, ya, kita cukup memulai bacaan dari kalimat setelahnya, tidak perlu diulang lagi. Nah, dalam Al-Quran simbolnya yang paling masyhur, ya, yang paling sering kita temukan adalah qola, ya. Simbolnya qola atau al-waqf aula, lebih diutamakan untuk waqaf. Ada di mushaf lain, ya, cetakan mushaf yang lain simbolnya bisa mutlak, ya, to, huruf to di atas. Nah, sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah tamul mutlak. Contohnya ada di surah Al-Baqarah ayat kelima. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika 'ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun." Ini contoh tam mutlak yang ada di akhir ayat. Nah, sedangkan di pertengahan ayat kita bisa lihat misalnya di sini di surat Al-Baqarah ayat 74. Di ujungnya kita bisa lihat ada ayat wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Nah, ada lambang qola di sana. Maknanya kita diutamakan untuk waqaf di sana. Al-waqfu aula. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Meskipun kita dibolehkan juga kemudian membacanya dengan wasal. Contohnya, wa inna minha lama yahbitu min khasyatillahi wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Itu masih diperbolehkan. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi waqaf tam dibagi menjadi dua, ada tamul mutlaq atau tamul lazim. Kemudian yang kedua ada tamul mutlaq. Tamul lazim ini benar-benar kita dianjurkan, diarahkan untuk menghentikan bacaan di sana. Kita dikondisikan untuk kemudian waqaf di sana karena secara makna kalau dilanjutkan justru akan mengurangi makna daripada ayat yang dibaca. Nah, kemudian yang kedua adalah tamul mutlaq. Tamul mutlaq ini kita sangat dianjurkan untuk waqaf di sana, tetapi masih boleh kita kemudian untuk mewasalkan bacaan kita di sana. Adapun tadi tamul lazim, simbolnya adalah mim, ya. Sedangkan tamul mutlaq simbolnya adalah qala. Ya, ini yang lebih masyhur, ya, atau yang lebih akrab, ya, dengan kita di mushaf-mushaf yang kita baca. Nah, sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi contoh misalkan untuk yang tamul mutlaq. Nah, di sini ada di surat Al-Baqarah juga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun."
Di sini di bighairil haqq ada lambang al-waqfu aula, lebih diutamakan wakaf. Tetapi sekali lagi untuk waqful aula ini boleh kita mewasolnya, akan tetapi lebih utama adalah wakaf atau berhenti. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya ya, setelah kita membahas tadi wakaf tam, yang kedua ini adalah wakaf kafi. Kafi secara bahasa artinya cukup. Cukup. Yang dimaksud dengan wakaf kafi adalah berhenti pada satu kata yang tidak ada kaitannya dengan kata atau lafaz sesudah dan sebelumnya, tetapi masih berkaitan secara makna. Nah, biasanya kita temukan dalam Al-Quran ada simbolnya jim ya, atau jaiz, jaizul waqaf al-wasol ya, jadi boleh waqaf, boleh wasol, silahkan ya, jaiz. Nah, contohnya ini ada surat Al-Baqarah ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, di ayat ini adalah ciri-ciri terakhir orang yang bertakwa. Kan dimulai dari awal ya. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya sampai pada akhir ayat keempat ini. Ciri-ciri orang yang bertakwa. Secara lafaz selesai karena ayat ini menjadi akhir dari penyebutan ciri-ciri orang yang bertakwa. Tetapi sahabat Asy-Syifa rahmat Allah Subhanahu wa taala, pada ayat yang kelima itu juga masih berkaitan dengan orang yang bertakwa, bahwasanya Allah memberitahu kepada kita orang yang bertakwa itu ala hudam mir rabbihim. Mereka ada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala, wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Jadi bahasan tentang ciri orang-orang yang bertakwa sudah selesai, tetapi tentang bahasan orang bertakwanya belum selesai. Selesainya pada ayat yang kelima. Nah, ini kemudian tadi kita temukan ya simbolnya, kalau di mushaf ada simbolnya qala gitu ya. Lebih utama waqaf. Karena di sana memang secara cerita sudah selesai. Sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contoh lain yang ada simbol jimnya, misalkan di sini ya, sama di surah Al-Baqarah juga kita ambil kisahnya. Ini ada di surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar." Nah, jadi orang-orang Bani Israel ini sudah Allah berikan ayat atau tanda-tanda yang luar biasa, ya, tanda-tanda kekuasaan Allah yang luar biasa, tetapi mereka tetap tidak ada sebagian yang tidak beriman. Kemudian Allah ceritakan di sini hati-hati mereka itu ya, mengeras ya, seperti batu, bahkan lebih keras lagi ya. Kemudian lebih gelap lagi begitu. Nah, di sini secara tuturan masih ada kaitan dengan kalimat selanjutnya ya. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma'. Di sana juga masih waqaf jim. Nah, artinya di sini sahabat Asy-Syifa kita boleh membacanya dengan waqaf ya. Misalkan au asyaddu qaswah, kemudian kita mulai dari yang setelahnya wa inna minal hijarah dan seterusnya, atau kita boleh wasol au asyaddu qaswata wa inna minal hijarati dan seterusnya. Nah, ini boleh karena jawazul waqaf au wasol, kita boleh waqaf di sana atau kita boleh wasol di sana. Ini pilihan, silahkan bisa digunakan. Nah, sahabat Asy-Syifa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah waqaf kafi ya. Simbolnya dalam Al-Qur'an adalah jim. Nah, sedangkan tadi yang pertama adalah waqaf tam, simbolnya ada mim untuk tamul mutlaq atau tamul lazim, lalu kemudian ada qala untuk tamul mutlaq. Ada dua lagi,
yang akan kita bahas, yakni waqaf hasan dan waqaf qabih. Ya, bagaimana simbol dalam Al-Quran dan apa saja pengertiannya, kemudian contoh-contohnya, insya Allah kita bahas di segmen yang kedua.